Aristoteles pernah berkata, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim A Debat Hukum SMK Negeri 2 Kota Pekanbaru dengan komposisi tim saya Gali Didi Harja, Saya Imelda Wahyuni. Dan saya Muhammad Pasya Rahmat. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan pendidikan jarak jauh pasca pandemi memiliki tujuan yang baik, yakni pencegahan klaster-klaster baru atau pandemi virus corona. Namun, secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia, yakni akan semakin menurunnya kualitas pelajar di Indonesia. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita melaksanakan pendidikan jarak jauh yang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar, sehingga pelajar kurang mampu memahami materi. Padahal memandang dari kasus saat ini, yaitu adalah pasca pandemi, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan catatan mengikuti protokol kesehatan. Di sini kami memiliki argumen yang didukung oleh 4 landasan, yakni yang pertama adalah landasan yuridis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan empiris, dan yang keempat adalah landasan sosiologis. Yang pertama adalah landasan yuridis, yang dimana menurut Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yang berbunyi, pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 2, pendidikan jarak jauh bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah pelayanan pendidikan pembelajaran. Sedangkan pasca pandemi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasca memiliki makna sudah atau setelah. Sedangkan pandemi, menurut World Health Organization, adalah wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara luas, namun tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, namun pada penyebaran geografisnya. Sehingga pasca pandemi adalah kondisi setelah pandemi atau wabah penyakit tidak lagi tersebar secara luas. Dan adapun landasan filosofis kami adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwasanya ia akan mengupayakan pembelajaran secara tatap muka. Dikarenakan apa? Dikarenakan pembelajaran tatap muka dianggap lebih efektif dibanding dengan pembelajaran jarak jauh. Adapun landasan empiris dan juga sosiologis kami adalah menurut survei yang dilakukan oleh UNICEF pada bulan Juni 2020 lalu menunjukkan bahwasanya 66% dari 60 juta pelajar Indonesia menunjukkan bahwasanya mereka tidak mampu ataupun tidak suka belajar secara jarak jauh dikarenakan apa? Fasilitas dan sarana yang kurang mumpuni dan juga kurangnya interaksi antara guru dan pelajar. Adapun argumentasi kami adalah ada 2. Yang pertama adalah pendidikan jarak jauh kurang memiliki kualitas dikarenakan siswa teralihkan fokusnya oleh hal-hal yang non subjektif di rumah. Yang kedua adalah dalam pengimplementasiannya kurangnya kerjasama antar guru dan orang tua untuk mengawasi siswa-siswa saat mereka belajar secara tidak langsung ataupun secara jarak jauh. Dan kemudian misalnya kedua dan ketiga kami akan memperdalam argumentasi kami. Terima kasih. Pikiran adalah api yang harus dinyalakan, bukan bejana yang harus diisi. Lucius Maestrius, sejarawan Yunani, memandang dari peringkat pendidikan Indonesia di mata dunia yang berada di bawah, apabila pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi ini yang sebelumnya telah kita laksanakan memiliki banyaknya kekurangan, di mana berkurangnya interaksi terhadap pengajar dari siswa tersebut yang mengakibatkan pendidikan karakter kehilangan peluang untuk didapatkan. Maka hal ini telah didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, menyatakan bahwasanya pendidikan jarak jauh tidaklah optimal. Hal itu juga didukung oleh Federasi Serikat Guru Indonesia. Mereka menyatakan hal yang sama. Dan juga dari hasil survei penelitian dari kebijakan Badan Penelitian, Pengembangan, dan juga perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 5 hingga 18 Agustus 2020, mereka mendapatkan hasil bahwasanya pendidikan jarak jauh sangat jauh dari kata efektif. Apabila dari hal-hal tersebut kita tetap melaksanakannya di masa pasca pandemi ini, maka hal tersebut akan mengalami kerugian tidak hanya kepada guru, akan tetapi juga kepada siswa. Dan juga dari segi pemahaman materi, bahwasanya kita bandingkan kepada pendidikan tatap muka dengan pendidikan jarak jauh, bahwasanya pendidikan tatap muka yang dilaksanakan pagi hingga sore hari atau full day dari mata pembelajaran kurikulumnya kita lihat akan tuntas dikarenakan waktu yang telah diberikan. Dan melihat pendidikan tatap
pendidikan jarak jauh ini yang dilaksanakan dari pagi hingga siang hari dengan kurikulum yang ada, maka harus dituntaskan oleh guru tersebut dan siswa-siswa haruslah diberikan tugas kepada guru. Hal ini mengakibatkan pada tanggal 18 Juni 2020 banyaknya siswa yang memberikan kritik kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya mereka mengalami komplikasi atau mengalami berbagai banyak masalah terhadap pembelajaran atau pendidikan jarak jauh ini. Dan juga berdasarkan data dari UNESCO mengungkapkan murid tidak bisa menikmati layanan sekolah yang sudah ada sebelumnya dan ada sebanyak 1,6 miliar murid terpaksa belajar di rumah. Mereka juga melaporkan dari UNESCO bahwasanya 1,6 miliar murid tersebut mengalami dampak yang tidak bagus dari pendidikan jarak jauh ini. Dan dari UNESCO mengatakan guru sebanyak 63 juta sulit untuk mengaplikasikan pendidikan jarak jauh kepada siswa-siswinya. Dari minimnya pengawasan dalam belajar sehingga pendidikan karakter maupun guru tak bisa memantau untuk menambahkan nilai indikator kepada siswanya yang seharusnya siswa bisa mendapatkan nilai tersebut untuk pengembangan atau penambahan di nilai rapor. Dan juga untuk kekhawatiran selanjutnya akan dibahas atau dijawab dengan solusi cerdas pembicara ketiga kami. Not just transfer the knowledge, but also transfer the value. Bukan hanya mengirimkan pengetahuan, namun juga mengirimkan kualitasnya. Yang dimana perlu kita ketahui bahwa kemajuan suatu bangsa di masa sekarang maupun masa depan itu tergantung atas generasi mudanya di masa sekarang. Namun bagaimanakah nasib generasi muda sekarang ini jika mendapatkan tenaga kependidikan yang kurang ataupun ketidakefektifan? Maka dari itu kita akan menjelaskan berdasarkan penggunaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi ini dalam kacamata kontra, di mana dalam pendidikan jarak jauh pasca pandemi ini memiliki poin-poin yang kurang ataupun poin-poin negatifnya. Di antara lain yang pertama ialah sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius dan mana siswa yang tidak serius dalam menanggapi pembelajaran. Dan yang kedua ialah pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis daripada minim praktik karena kurangnya interaksi antara guru dengan murid. Di mana ketika guru memberikan materi kepada muridnya, materi itu tidaklah bermutu, melainkan akan hanya membosankan murid tersebut. Selanjutnya poin kami ialah bagi murid yang tinggal dengan infrastruktur teknologi jaringan dan komunikasi yang rendah ataupun minim, mereka akan kesulitan. Contoh kasusnya ialah banyak murid ataupun siswa yang tinggal di pelosok pedesaan maupun dusun yang mereka akan mendapatkan kekurangannya teknologi ataupun jaringan internet, dan itu akan menghambat kegiatan belajar mengajar mereka. Selanjutnya ialah terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa lagi belajar. Yang dimana maksud distraksi ini adalah terganggunya pengalihan fokusan murid, dimana ketika mereka belajar dalam rumah, mereka akan mendapatkan hal-hal yang non-objektif sehingga terganggunya kegiatan belajar mengajar mereka. Dan kesimpulannya ialah apabila pemerintah membolehkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ataupun pilkada dengan catatan menggunakan protokol kesehatan, tentu tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pendidikan juga dengan melaksanakan protokol kesehatan. Padahal pendidikan merupakan hal paling penting dalam suatu negara. Jika pendidikan runtuh, maka negara itu juga runtuh. Perlu kita ketahui bahwasanya banyak fakta-fakta yang dimana ketika pekerja kantoran telah memasuki kantor mereka untuk bekerja, dan juga banyak pegawai negeri sipil juga memasuki kantor mereka untuk bekerja. Lanjut kepada solusi cerdas kami ialah di negara kita Indonesia saat ini sedang gawat pendidikan ataupun minim pendidikan. Di mana solusi cerdas dalam kacamata kubu kontra ialah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar dengan tatap muka ataupun jarak dekat asal dengan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan yang paling penting adalah menjaga kebersihan ataupun mencuci tangan. Sekian dari kami kubu kontra. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami kubu kontra menyatakan secara tegas, lugas dan mantap bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi berdebat kita kali ini, dan mosi berdebat kita kali ini patut dijatuhkan sedalam-dalamnya. Pakatu nol makalah wanita wa esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.